Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Hadirin ikhwata iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan segala syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kudrah, iradah serta inayahnya, kemudian kenikmatan dan kesempatan yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sampai pada hari ini kita bisa bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan 1446 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas Ramadan ini dan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata iman rahimakumullah. Ada satu hadis yang menjadi motivasi kita untuk senantiasa melaksanakan amal soleh. Apalagi di bulan Ramadan ini, segala aktivitas yang berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terangkum dalam konsep amal soleh, maka pahalanya dilipat gandakan insyaallah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasul bersabda, inna habal a'mali ilallah ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim. Sesungguhnya amalan-amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan hal-hal yang wajib, itu adalah memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lainnya. Di sini kita sadari bahwa seluruh aktivitas kita umat muslim setelah melaksanakan hal yang fardu adalah bagaimana cara kita untuk memanfaatkan waktu untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, menjadi manusia yang bermanfaat. Karena menjadi manusia yang bermanfaat itu adalah bagian dari konsep umat yang terbaik. Oleh karenanya, setiap langkah kita, setiap aktivitas kita harus bisa memberikan kebermanfaatan. Bukan hanya materi, bukan hanya harta, tapi hal yang lain pun, meskipun hal itu kecil, bisa memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada umat atau kepada manusia yang lain, kepada umat muslim yang lain. Insya Allah bernilai pahala di sisi Allah, apalagi di bulan Ramadan. Saya teringat kepada salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Di sana dilanjutkan dengan ciri-ciri orang yang beriman yang akan mendapatkan kebahagiaan itu seperti apa. Itu bisa dibaca sendiri, dipahami sendiri. Tapi yang digarisbawahi pada kajian kali ini adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Adalah mereka orang-orang yang memperhatikan aspek zakat, mengeluarkan hartanya untuk berzakat, berinfak, bersedekah, hal yang sunnahnya. Maka dengan mengeluarkan hartanya, mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan kepada umat muslim yang lain, dan itu pun berpotensi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini. Karena aktivitas di bulan Ramadan ini
akan melahirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala apabila kemudian dilandasi dengan keimanan. Ikhwata iman rahimakumullah. Salah satunya ada di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan man fattara shaiman kana lahu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang saum, maka pahalanya itu semisal dengan orang yang saum itu. Ghairu yanqusu min ajri siyami syai'an. Dan Allah tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun. Allah tidak akan mengurangi kebaikan yang dijalankan oleh orang-orang yang memberi makanan kepada orang yang berbuka, sedikit pun tidak akan dikurangi. Di sini ada kesempatan untuk kita semua bisa berbuat baik, bisa beramal soleh dengan harta kita. Karena memang dalam Al-Quran juga digambarkan, selain ada motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk bisa memanfaatkan momen bulan yang penuh berkah ini untuk bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di samping itu ada orang-orang yang kemudian mengalami penyesalan yang luar biasa. Kita contohkan, ada salah satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, ketika Allah Subhanahu wa taala memperingati manusia atau orang-orang yang beriman untuk senantiasa berzikir kepada Allah, jangan sampai lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan harta dan keluarganya, atau orang-orang yang terlalaikan dengan anak-anak dan hartanya, yang seharusnya keturunan, keluarga, anak-anak dan harta itu menjadi wasilah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlalaikan untuk zikir kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Maka berinfaklah kalian min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian yang menyebabkan seseorang menyesal, terus protes kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah berikan kepadaku waktu sejenak di dunia, fa asaddaqo, aku ingin sedekah, wa aku minas sholihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Ini bukti penyesalan-penyesalan yang kemudian akan hadir ketika seseorang tidak memanfaatkan potensi hartanya. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Hatim Al-Asham memberikan nasihat yang luar biasa. Kata Imam Hatim Al-Asham, manidda'a huban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadbun. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak memperhatikan orang-orang di bawahnya, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin, tidak kemudian merawat mereka untuk menjadi lebih baik, maka pengakuan cinta kepada nabinya itu sebuah kedustaan. Pengakuan cinta kepada nabinya itu sebuah kebohongan. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk memperhatikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin dengan cara apapun itu. Kalau kita punya harta, maka bisa disedekahkan untuk mereka, melahirkan kebahagiaan, menyelamatkan mereka dari keterpurukan. Maka ketika hal itu dilaksanakan, apalagi di bulan Ramadan, akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi hal itu pada diri kita. Maka masih ada kesempatan pada hari ini, masih ada kesempatan pada bulan yang mulia ini, untuk kita selalu memperhatikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin, atau orang-orang yang kemudian ingin mendapatkan kebahagiaan. Karena sejatinya orang-orang yang beriman itu, mereka akan mendapatkan dua kebahagiaan dari dua jalur. Yang pertama, mereka mendapatkan kebahagiaan dengan melaksanakan
perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan karena memperhatikan lingkungannya, terutama memperhatikan bagaimana mereka bisa, orang-orang fakir miskin, mereka bisa hidup dengan layaknya dari harta yang kita infakkan, dari harta yang kita sedekahkan untuk mereka. Yuk ikhwan fillah rahimakumullah, masih ada kesempatan apalagi di bulan Ramadan ini. Mari kita menyisihkan sebagian harta kita untuk membangun masyarakat yang menjadi lebih ceria, menjadi bahagia, dan membangun kebersamaan di antara umat muslim hari ini, karena itulah yang disebut dengan nafi'un linnas. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hari ini masih ada kesempatan, sekali lagi masih ada kesempatan, apalagi dengan adanya Badan Amil Zakat, lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat, infak, dan sodako, bisa berbentuk program yang disalurkan secara amanah. Dan hal ini insya Allah mendatangkan pahala dan keberkahan yang sangat besar, apalagi ketika kita memperhatikan manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Mari menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Sampai situ yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu li walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat memberi manfaat.